wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sayadkhuluna itu lebih parah. Da baheula lagi Bapak ngadengeunna kieu. Nah, eta. Keur masalah. Nepakeun teh salah. Itu. Jangan dulu bangga. Saya hafid. Ai macana masih ruksak. Belajar baca Al-Qur'an 10 jam. Saya juga digebugan heula ku kolot saya baheula. Tasbih nepi ka morolok, sajadah nepi ka dibongolkeun. Nulis Arab bisa saja mungkin nulis Arab yang lainnya kayak kitab seperti bisa saja. Tapi menulis Arab dalam Al-Qur'an belum tentu bisa. Belum dikatakan hafid juga kalau belum bisa mengamalkannya. Artinya bukan muliakan Al-Quran kalau bagi saya ya. Karena Al-Quran itu tidak bisa dimuliakan, tidak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iwan Mandala TV. Tidak terasa kita ini sudah mendekati akhir-akhir Ramadan ya. Tinggal menghitung hari. Mungkin ini kalau diibaratkan itu seperti orang mengingatkan imsak gitu ya. Waktunya kantun 3 menit deui. Tapi ente dugikeun ka 2 detik deh. Binga pisan di Sarmada sajian dengan hikmah Ramadan. Kali ini kembali bersama dengan Buya Mujib. Damang Buya. Alhamdulillah. Bade menyapa heula panginten. Ya, Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah sukses, puasa yang akan juga tetap berada dalam lindungan dan sukses pula. Ya. Ini pada saat ditayangkan, Bapak tinggal seberapa dinten deh. Kita ini memang di 10 terakhir ya. 10 hari terakhir. Buya, apa kegiatan Buya? Ya, kegiatan hari ini ya tetap ngantor, menyelesaikan tugas-tugas kantor di Laboratorium Dakwah dan Komunikasi, mengajar di jurusan Manajemen Haji dan Umroh, mata kuliah Manajemen Terpeling Haji dan Umroh, di jurusan BKI, ngajar metodologi dakwah, di jurusan PMI, ngajar retorika. Ya, jadi lumayan lah, cuman agak dikurangi jamnya. Karena ya disesuaikan sieun batal lain sieun batal pedaku makanan sieun batal budak aya nu nyunut kitu rada emosi. Makanya sangat hati-hatinya bukan karena makanan ketika mengajar itu, sangat hati-hatinya ketika menyampaikan dan ketika merespon teman-teman mahasiswa bisa anu kasinggung milu kasinggung gitu ya. Kadang-kadang tidak sepakat semuanya ya. Kemudian ya malam isi ceramah, taraweh, ya kuliah subuh. Ya kalau lagi ada jadwalnya, tapi ya alhamdulillah relatif hampir tiap malam tiap subuh ada. Kalau tidak ada menyangadaweung we biasa. Tadarus gitu ya. Apalagi ini kan bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an maksudnya. Betul. Iya. Ada hikmah apa sebetulnya Bu dari peristiwa itu dalam bulan Ramadan? Ya, Ramadan itu satu bulan yang banyak gelar disematkan padanya. Ya, syahrul doa, bulan untuk berdoa. Kemudian yang jelas ya, kalau magfirah, rahmah, itqud minan nar, bulan untuk bersedekah, untuk berbagi. Dan bulan yang istimewa, mulia, di antara penyebabnya adalah karena pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi luar biasa Al-Quran itu
Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad dari Allah. Maka malaikat Jibril itu disebut malaikat paling mulia. Demikian juga Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia. Disebutnya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diantaranya karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Ya. Kemudian juga ya orang ya kalau ingin mulia tentunya ya harus bersama dengan Al-Quran. Malaikat jadi mulia, bulan menjadi mulia, malam menjadi mulia. Ya. Kemudian kalau orang ingin mulia ya jelas ya harus bersama Al-Quran. Nah, oleh karena itu nuzulul Quran itu sebetulnya bukan lagi menurunkan dalam arti teks, ya, tetapi menurunkan pesan-pesan, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran harus mengimplementasi menjadi ruh, spirit, nyawa di dalam jiwa kita sehingga gerak, langkah, kedipan mata, detak, detik jantung kita semuanya tidak pernah terlepas dari Al-Quranul Karim, dan itulah yang akan menjadikan manusia mulia. Di Quran bukan hanya tulisannya saja gitu kan, tetapi isinya, pesannya, ya nilai-nilainya harus menjadi jiwa. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan, istri Rasulullah mengatakan kana khuluquhul Quran. Jadi terbukti bahwa Rasul itu adalah akhlaknya tidak pernah terlepas dari Al-Quranul Karim. Dan itu menjadi mulia. Oke, apakah hal-hal tersebut juga yang kemudian memotivasi Buya untuk menjadi seperti sekarang? Ya, kalau yang saya tahu, Buya lebih concern pada ya qiraatul Quran misalnya gitu. Secara pribadi saya memang dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat mencintai Al-Quran. Ya, orang tua saya juga pesantrennya paling lama di pesantren Al-Quran. Ibu saya juga di Cicalengka, tinggalnya, lahirnya di tempat di mana di sana banyak pesantren Al-Quran, sehingga betul-betul terbentuk ya karena ya atmosfer mungkin lingkungan itu, dan sehingga senang untuk belajar membaca Al-Quran, dan itu yang paling pertama ditanamkan oleh orang tua karena memang Al-Quran sebagai kitab utama, undang-undang kehidupan, maka langkah yang pertama adalah ya harus mampu mempelajarinya. Tidak mungkin bisa mengambil pesannya, nilainya ya dari Al-Quran kalau kita tidak bisa mempelajarinya. Dan dalam mempelajarinya itu yang paling utama adalah membacanya, ya, membaca Al-Quran itu. Nah ternyata luar biasa, Al-Quran itu sebagai kitab rujukan dari semua ilmu pengetahuan, dari satu unsur aspek membacanya saja luar biasa. Ya, ada pelajaran khusus, ada dari etikanya, dari estetikanya, ada ilmu khususnya tentang membaca Al-Quran. Saya senang. Kemudian didukung juga dengan ya maziyah yang diberikan oleh Allah. Ya suara enak lah untuk dipakai ngaji Quran. Ya sebetulnya suara yang lain juga enak dipakai ngaji Quran. Ya enak-enak saja dipakai ngaji Quran gitu kan. Ya cuman lebih pas mungkin gitu kan, lebih pas, lebih in ketika dimasukkan dalam unsur seni membaca Al-Quran kalau berbicara tentang seni. Tapi sebetulnya pada dasarnya membaca Al-Quran yang baik itu bukan pada unsur seninya, sebetulnya unsur kaidah-kaidah tajwidnya saja. Kalau orang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, otomatis pasti itu indah. Ya, tapi sekalipun suaranya bagus, lagunya bagus, kalau membaca Al-Qurannya jauh dari tajwid, jauh dari ketentuan-ketentuan tajwid, tidak akan indah. Oke. Menarik. Buya beberapa kali mengulang kata membaca. Ya. Maksudnya gini, berarti memang harus dibaca kan? Dibaca, dalam arti literally dibaca iya. Ya, secara teks gitu. Karena kan Nabi juga ketika menerima Al-Quran, ayat yang pertama suruhannya adalah membaca. Kan? Iqra. Bahkan sampai 3 kali Iqra. Ketika Rasulullah sedang berkhalwat di Jabal Nur, ya, di Mekah, ya, Jabal Nur itu
tidak terlalu tinggi sebetulnya, cuma netegnya itu ya. Dan dari sana itu terlihat, dari Jabal Nur itu, dari gua itu terlihat gemerlapnya kota Mekah. Gemerlap pada waktu itu belum ada listrik, ya, Arab jahiliyah pada saat itu. Dan Rasulullah menerima wahyu. Nah, ayat pertamanya adalah membaca. Bukan artinya Rasulullah tidak bisa membaca, gitu kan. Tapi ini memberikan pesan kepada kita bahwa membaca itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat utama, dan berada di garda depan untuk melakukan segala sesuatu. Harus dibaca dulu. Ya. Tanpa dibaca, apalagi kalau tidak bisa membacanya. Membeli sebuah produk motor misalkan, kan itu ada buku petunjuknya. Kalau tidak bisa membaca. Nah, tapi menarik memang, Boy. Seperti beginilah ya. Suratul Fatihah. Ya, rata-rata kita hafal dulu. Hafal dulu kan, betul ya. Dan begitu kita sinkronis dengan bacaan, kita sinkronisasi dengan bacaan, kadang-kadang ada yang miss gitu. Nah, apakah itu juga salah satu pengaruhnya kenapa mesti membaca dulu baru kemudian menghafal? Ya, ada orang itu bisa membaca, ada karena memang hasil usaha untuk melihat teksnya. Ada juga karena simai namanya. Simai itu hasil pendengaran. Nah, kebanyakan di kita untuk surah-surah tertentu itu anak-anak ya, sampai orang tua bahkan itu bisanya membaca itu bukan karena melihat teks terlebih dahulu, tapi karena sering mendengar, karena memang surat itu adalah surat bacaan yang menjadi wajib, yang sering didawamkan, dan menjadi rukun qauli, wajib di dalam sholat. Orang tidak membaca Fatihah dalam sholatnya tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, jadi tidak sah, tidak sempurna sholatnya bagi orang yang dalam sholatnya tidak membaca Fatihah. Apalagi ketika jadi makmum, dia sering mendengar imamnya bacaan Fatihahnya dikeraskan. Sholat jariyah itu. Belum dalam aurad, dalam tahlilan, dalam doa, Fatihah itu dibaca karena memang induknya Al-Quran itu ada di sana. Ya, sehingga menjadi bacaan wajib. Demikian juga surat-surat yang lainnya kayak Al-Ikhlas itu karena sering mendengar. Saya juga belum bisa membaca Al-Quran, tapi kalau Al-Ikhlas dulu sudah hafal. Betul. Fatihah sudah hafal gitu kan. Nah, maka oleh karena itulah ketika kita membaca, sekarang sudah dewasa, sudah jadi orang tua, ketika kita banyak membaca Al-Quran tentang surat-surat tertentu itu yang sering dibaca, harus benar membacanya, sebab itu akan banyak didengar oleh anak-anak. Ya. Kalau salah itu ya sekarang juga masih banyak orang yang sudah tahu ilmu tajwidnya, tapi ketika membaca surat itu sering salah. Kenapa? Karena lebih kuat hasil pendengarannya dulu ketimbang hasil penglihatannya. Contoh, dia itu ya bukan orang awam ya, ahli, ya bisa dikatakan ahli agama, baca kitabnya lancar ya, ustadz lah gitu ya, tapi cuman tidak terlalu mendalam di bidang qiraat gitu kan. Itu ketika membaca surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr itu agak asing di kita itu, karena di kita dikenalnya surah Idaja, ya kan? Jika Al-Ikhlas dikenalnya kulhu. Dikenalnya kulhu gitu kan. Nah, orang Indonesia itu kreatif, sudah bener di ngaranan iya gitu kan, nyendai ngaran sorangan gitu kan. Nah, ya, surah An-Nasr itu sudah Idaja ya. Sudah Idaja itu surah An-Nasr. Nah, ketika jadi imam, padahal dia tahu, pernah belajar tajwid, pernah belajar waqaf. Idaja Nasrullahi wal fathu wa raitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berarti di sana ulanginya ada lagi dari afwaja yang pasabi. Kan itu tidak pas menurut kaidah-kaidah waqaf, kaidah-kaidah ibtida, berhenti pada afwaja, memulai lagi dari afwaja. Kenapa? Karena di sana itu sudah rusul ayat, sudah ujung ayat. Sempurna kalimatnya dari aspek makna, dari aspek kalimatnya itu sendiri, struktur kalimatnya sudah sempurna. Bukan memenggal di tengah. Bukan memenggal. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu sudah ayat, sudah sempurna kalimatnya. Ya, enggak usah diulangi dari afwaja. Langsung saja fasabbih bihamdi. Ada yang lebih parah lagi. Mengulanginya bukan hanya dari afwaja tapi dari sin. Sayadkhuluna fi. Nah, ini parah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sayadkhuluna, itu lebih parah. Ya, dia tidak mungkin tidak pernah melihat teksnya. Pada pengetahuan ilmu nahunya dia kuat, sangat mahir. Disangkanya sinnya itu sin tanfis yang sering masuk kepada fi'il mudhari, sayadkhuluna, kayak seperti apa? Seperti saya lamuna, saya selauna. Bukan itu. Itu sin di sana itu sin dari kalimat annas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Jadi jangan diulangi dari saya dahulu, nada sin itu masih tina kalimat annas. Jadi ngikutnya ke kalimat sebelumnya. Nah, ini sering terjadi hari ini. Kenapa? Nah, itulah hasil simai. Dia mendapatkan kabisa tentang membaca Al-Quran itu bukan hasil melihat, tetapi hasil pendengaran yang lebih kuat. Apal cangkem di sana, apal cangkem. Itu sering dalam surah Al-Asr ya. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina. Boleh wakaf di sana? Ya boleh, cuman ibtidanya. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf haram dan tidak ada wakaf wajib. Laisa fil Qur'ani min waqf wajib wala haram illa ghairu ma lahu sabab. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf wajib dan tidak ada wakaf haram kecuali mempunyai sebab. Nah, itu salah satu terkecil ya dari unsur wakaf saja ketika membaca. Nah, saya juga dalam Fatihah sama. Saya itu sudah hafal Fatihah, tapi belajar ejah-ejahannya kesininya, ketika sudah hafal. Kan usia 5 tahun, 6 tahun kita sudah hafal Fatihah. Betul. Nah, ketika diasongkeun karena Quran detik dulu ya ku kolot disuruh ngejah. Kayaknya kalau tidak pernah tahaji, nah itu metode ejah-ejahan itu. Sampai hari ini ya Fatihah itu Fatihah hasil simai. Oke. Kalau saya sendiri kadang mungkin Bu, misalnya ya, dina yasinan nih biasanya. Dina yasinan ya. Keur misalnya teh tahlilan atau naon teka bagian sering teka bagian yasin buku yasinannya. Iya. Nah, terus terbatas karena terbatas. HP-na dina HP pada aya gitu. Beak baterai lah. Baterai atau anggap semua HP gitu ya. Ngagalintang gitu. Nuturkeun nu ngaji. Nah, itu tuh terjadi beberapa kali. Nah, ketika ketemu lagi dengan teksnya ternyata ada banyak yang kadang miss gitu ya. Tidak sama begitu. Nah melihat kenyataan fenomena itu, Bu, kemudian mana yang lebih utama mengajarkan ini khususnya kepada anak-anak ya, mengajarkan mereka membaca atau mengaji dengan benar atau biarkan saja menghafal gitu? Ya, yang namanya membaca harus ada objek bacanya. Objek baca itu ya harus dilihat secara indrawi. Ya, ada objek bacanya, ada warnanya, ada jenis hurufnya yang terangkai dalam kalimat. Ya. Kemudian dilihat itu membaca. Kalau tidak ada objek bacanya mah tidak dilihat itu ya kita hanya melafalkan namanya. Melafalkan. Nah, mana yang lebih utama? Ya dua-duanya harus dipakai. Ya, karena simai itu juga membantu hasil simai itu harus hasil pendengaran itu sangat membantu. Saya merasa lebih cepat dulu ya karena dibantu. Jadi modal hasil pendengaran itu. Cuman yang sering didengar oleh saya itu adalah bacaan-bacaan yang benar. Bacaan yang berbasis ilmu. Ya. Orang tua saya, bapak saya itu sangat ketat terhadap bacaan Al-Quran. Wakofnya, ibtidanya, makhrajul, sifat sangat ketat. Dan saya sering mendengar itu tanpa melihat, belum belajar ejah-ejahan. Nah, karena dari bacaan yang sering didengar oleh saya itu akur dengan ilmu tajwid yang sudah ketika besar saya pelajari, membuat saya ketika belajar membaca ejah-ejahan itu adalah modal utama dan membuat cepat saya bisa. Sehingga teman-teman saya pada waktu itu saya gancang gitu kan, bisa karena saya kulus deh. Karena ada faktor itu tuh, faktor hasil simainya itu, ya hasil membaca, hasil mendengarnya itu sangat kuat. Makanya ya apa yang kita baca hari ini ya harus sesuai dengan ilmunya supaya didengar anak-anak kita itu ya tidak salah. Jadi piconten. Jadi akhirnya anak-anak kita itu kalau salah kan melestarikan kesalahan nantinya. Nah, bukan hanya melestarikan, yang lebih parah diajarkan. Ya,
kenapa begini kata guru itu, udah baheula lagi bapak ngadengina kieu. Nah eta Keur masalah nepakeun salah. Nah itu ipis karena doib nanti gitu kan. Oke. Nah, saya menanyakan ini Bu karena memang fenomena kekinian ya. Bagaimana kemudian banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi penghafal Quran, hafiz, menjadi hafiz, gitu. Nah, menurut Buya sendiri seperti apa itu? Nah, ini satu sisi ya, saya bangga. Ketika saya dulu di pesantren Al-Quran, saya lagi konsen, fokus dengan dunia tilawah, dunia qiraah. Tidak terbayang saya akan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Begitu kuliah saja, saya berbeda dengan resep saya gitu kan. Dulu begitu saya waktu aliyah senangnya qiraat, tilawah, mempelajari itu. Begitu masuk, saya bukan pelajaran itu yang diambil, bukan tafsir hadis. Malah saya masuk mengambil jurusan bimbingan penyuluhan Islam. S2-nya malah mengambil sosiologi masyarakat Islam. S3-nya juga malah mengambil jurusan religious studies. Jadi bukan itu gitu kan. Tapi untunglah tetap ilmu yang pertama saya terima tentang qiraat itu ya saya pertahankan, itu menjadi modal utama untuk masuk ke semua wilayah, semua disiplin ilmu. Ya, termasuk ilmu-ilmu yang secara strata sudah dilewati gitu kan. Dan saya meyakini bahwa nasib saya hari ini juga ditentukan oleh sekian banyak itu karena Quran, berkah Quran. Berkah Quran. Ya, banyaklah orang yang mendapatkan keberkahan itu dan saya meyakini itu. Nah, terkait dengan yang tadi, jadi saya gembira. Nah, ketika itu saya ada enggak ya generasi setelah saya ketika saya remaja gitu ya. Nanti kan saya akan jadi dewasa, menjadi orang tua. Ada enggak generasi setelah saya yang cinta Al-Quran, yang hafalkan Quran? Ada kekhawatiran itu. Bahkan ada enggak ya kori-kori yang suka hafal MTQ-nya lalu semuanya. Aya mah MTQ-na oge bawa eueuh. Dulu sempat berpikir seperti itu. Ya ternyata sekarang jauh dari apa yang saya khawatirkan. Takut tidak ada, itu sekarang ada dan bahkan lebih berkembang. Di zaman saya itu sedikit orang yang menghafalkan Al-Quran. Di pesantren saya itu, di pesantren Al-Quran bisa dihitung. Untuk menghitung seorang hafiz itu 1, 2, untuk menikalkan kartilu teh hese. Ya. Sekarang itu luar biasa. Dan menjamur di mana-mana. Satu sisi saya gembira ya bahwa banyak orang yang mencintai Al-Quran. Tapi satu sisi lagi, nah ini agak kekhawatiran juga. Orang terlalu fokus berobsesi tinggi untuk menjadi penghafal Al-Quran tanpa memperhatikan langkah yang harus dilewati terlebih dahulu. Apa itu? Kualitas bacaan. Jadi nomor 1 itu bukan menghafal Al-Quran. Nomor 1 itu adalah membaca. Sekarang saya banyak melihat teman-teman yang bergerak di dunia tahfiz, ya bahkan sudah ditarget sekian bulan hafal sekian juz dan bangga menjadi seorang hafiz gitu kan. Bahkan orang tuanya juga sering bertanya kemana ya agar anak saya itu hafal Al-Quran gitu kan. Banyak meminta rekomendasi harus kemana pesantrenkannya. Sementara ada orang-orang yang sudah mengaku sudah hafal Al-Quran, pas begitu dites bacaannya, ya Allah, tidak layak gitu ya, untuk dikatakan seorang hafiz. Nah, banyak mereka langsung menghafalkan Al-Quran tanpa memperbaiki kualitas bacaan. Padahal itu yang penting. Makanya pesantren di Al-Mustafa Ulumul Quran itu, di kakak saya itu pesantren tilawatil Quran, pesantren Ulumul Quran, tidak boleh menghafal kalau bacaannya masih rusak. Jadi ada bin nador, ada bil goib. Nah, bin nador dulu, baca dulu pakai Quran dibuka. Kalau bacaannya sudah dianggap ya sudah cukup, udah bagus, sesuai dengan ilmunya, tajwid, baru bisa menghafal.
Nah sekarang itu banyak kan itu kritik saya itu. Banyak orang langsung terjun menghafal. Jadi ada step yang dilewati. Ada step yang dilewat dan itu pokok. Jadi lamun nyen imamah ujuk-ujuk masang tihang we tanpa ya pondasi. Oke. Padahal semuanya berpijak ke pondasi itu, ke pondasi itu. Ujuk-ujuk masang kenteng we. Tapi ada yang kemudian itu teh memanfaatkan ini, Bu. Memanfaatkan golden age. Ya. Golden apa ya istilahnya? Ya pokoknya masa yang masa emas gitu ya. Ya masa emas itu tidak boleh dibunuh, harus dipelihara. Kita harus masuk ke sana. Ya, kita harus masuk. Ini loh yang benar, baca dulu lah. Jangan dulu ke tahfidz. Nah sekarang itu orang itu seolah-olah lebih penting tahfidznya ketimbang bacanya. Ya, memang ada jaminan dalam Al-Quran itu, orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang yang diangkat oleh Allah, dibersamakan dengan Allah. Itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kata Allah, firman Allah. Inna sesungguhnya kami. Allah itu satu. Tapi Allah membahasakannya kami. Artinya menyertakan makhluknya yaitu manusia. Nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikra. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahafidun yang akan menjaganya. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu dibersamakan oleh Allah dengannya. Tapi untuk menjadi lahafidun ini bukan perkara enteng. Apalagi melewati satu step, satu fase yang mau tidak mau krusial harus itu krusial. Sangat. Ya. Jadi sarna lagunya. Ya. Jadi gini, jangan dulu bangga saya hafid. Ai macana masih rusak. Dikatakan hafid itu kan memelihara, menjaga. Artinya menjaga hurufnya. Ya. Menjaga huruf itu ada ilmunya, yaitu disebut dengan tajwid. Dalam tajwid itu ada ahkamul huruf. Ada sifatul huruf. Ada makharijul huruf. Itu harus terjaga sebenarnya. Untuk sifatul huruf dan makharijul huruf saya itu bukan perkara enteng. Ada satu huruf disifati oleh beberapa sifat. Ada satu sifat menyifati beberapa huruf. Ini kan bukan perkara enteng. Dan itu tidak bisa dipelajari lewat tulisan. Dan tidak dalam waktu yang singkat juga mungkin. Nggak ada. Itu dipelajarinya harus harus lama, mutawalian ya, terus menerus, continue. Ya, tidak bisa hanya sistem 4 jam. Ini gimana ya? Saya terkadang geli ya, kesal oge gitu ya. Tapi ini harus dibantu, jangan dibunuh, harus didukung, harus dibantu oleh kita. Kang, bisa enggak belajar baca Al-Quran 10 jam? Gimana itu? 10 jam. Saya juga digebugan heula ku kolot saya baheula. Tasbih nepi ka morolok sajadah nepi ka dibongok. Nabi Muhammad saja seorang nabi yang masuk 22 tahun 2 bulan itu. Kenapa orang seperti itu? Karena dia ya tidak salah juga, karena pengetahuannya disangkanya membaca Al-Quran cukup saja, hanya bisa merangkaikan huruf dengan huruf menjadi sebuah kalimat, menyusun kalimat dengan kalimat yang lain menjadi sebuah ayat. Padahal setiap huruf itu ada ilmunya. Nah itu yang tadi makharijul huruf, misalkan makharijul huruf itu yang pokoknya ada jauf itu orang Sunda nyebutnya kosong cangkem, ada syafatain 2 bibir, ada lisan, kemudian ada halak, tikoro orang Sunda genggerong, ada khoisum hidung. Dari syafatain saja banyak. Ya, ada wawu, ada ba, ada mim. Ya, ada yang dari bibir bawah saja, cukup ditempelkan dengan gigi atas. Ya, huruf fa misalkan. Mimbat nisapah ma'atrofi sanaya musyrifah. Ujung gigi yang atas ditempelkan kepada, itu keluarlah huruf fa. Dari lisan itu ada hafatil lisan, ada torful lisan, ada wastul lisan, ada aksol lisan. Itu misalkan dari hafatil lisan ada huruf yang keluar dari pinggir lidah, huruf dod. Huruf itu akan keluar jika lidahnya seperti apa. Nah itu tidak bisa kan kita lewat bacaan. Kamu pakai tajwid belajar itu ngajinya, ini bukunya nggak bisa. Karena bacaan itu tidak bunyi. Buku itu tidak bunyi. Tetap harus
musyafahah, berhadapan dengan guru. Kasus talaki gitu. Saya itu dulu kalau diajar ngaji, lihat a'udzubillahi minasy, lihat bibir saya, kata bapak, lihat bibir aing itu, bapak saya karena mohon maaf kasar, tinggali bibir aing, urat cenglek gitu, minasy kudu mangkrak. Saya tidak tahu pada waktu itu sin itu makhrajnya dari mana. Saya tidak tahu sin itu sifatnya dari mana. Ketika saya sudah keluar dari rumah, di pesantren kan baru saya tahu. Oh, pantesan bapak saya ngajarin begini. Shin itu harus nyebur karena tersifati oleh sifat tafashi. Shin itu harus agak tebal. Ya, keluarnya dari mana? Ya dari wastul lisan, dari lidah bagian tengah. Dan itu shin, nyeburnya, tebalnya, itu tidak ada dalam buku. Jadi nggak bisa belajar Al-Quran lewat bacaannya buku gitu. Emang diajar nerapkan sekrup? Bisa. Tapi kan malah mah aya gue di buku ngaji gitu ya. Dia aya struktur gambarna mulut ya. Ya, gambar mulut. Nah, itu sebagai alat bantu saja. Nah, kalau dulu kan memang ya asa dianggap paling canggih. Nah, sekarang kan sudah ada audio visual, menggerakkan dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai pembantu saja, tapi saya kira nggak cukup juga, tetap harus berhadapan dengan guru. Nah, itulah disangkanya Al-Quran itu secara teoritis tajwidnya bareng dengan Quran. Tajwid itu udah ratusan, puluhan tahun, sudah di atas 200 tahun setelah Nabi Hijrah munculnya ilmu tajwid itu. Oh. Iya. Adanya adanya titik saja. Itu pada tahun 62 Hijriah. Adanya titik nuqtah. Betul. Dulu itu ada Quran itu ditulis tanpa titik. Coba rek kumaha macana. Lamun maca Quran berdasarkan apa yang ditulis. Karena pada waktu itu tanpa titik. Tulisannya tulisan khufi. Kalau ke Mekah nanti ada Ma'rad Haramain di Hudaybiyah. Ya, mudah-mudahan Mang Dado bisa ke sana. Ya, gitu kan. Tapi udah kudu daftar heula anggar. Ini sudah cukup ku amin di ruangan ieu. Jeung ku nabung. Ya, ada Quran tulisannya khufi. Tanpa titik. Nah, tahun 62 itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu membuat gerakan wad'un nuqat, membuat titik. Titik 2 di atas kepalanya qaf, titik 1 fa. Ya, potongan dari lam, ada kulawit kahanap juga usep, titikan jadi nun. Titik 2 di bawah iya, titik 2 di atas ta, titik 3 sa. Itu tahun 62 Hijriah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu panglima perang Malik bin Marwan. Tahun 180 Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi itu menyusun sakal. Ada doma, ada kasro, ada fatah. Yang ke bahasa Sunda disebut jabar, jair, ps. Dan sekarang sudah aneh lagi. Anak-anak sekarang tidak tahu jabar, jair, ps. Ya, patah. Dia memanggil muridnya Kais itu. Sini. Nanti khawatir kalau ada generasi setelah kita tidak bisa membaca Al-Quran. Gimana ini karena tulisannya juga gunung, tidak ada tandanya. Nih, kalau aku membaca A, terbuka bibirnya, garis miring kecil di atas hurufnya, jadi patah. Kalau aku nyengir, gitu kan, kasih garis miring kecil di bawah hurufnya, jadi kasroh, JR. Nah, kalau aku monyong, U, ya, magdubi, bibir aku monyong, kasih waw kecil di atasnya, itu udah jadi doma. Itu tahun 180 Hijriah. Kalau begitu gimana? Coba, Al-Quran itu turun, sudah pakai tajwidnya? Sudah pakai tajwid, sekalipun teorinya belum ada. Oh, tapi dalam bentuk masih dalam bentuk praktek ada. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril sudah pakai tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ibnu Jazin mengatakan, sungguhnya Al-Quran menurunkan Al-Quran sudah pakai tajwid. Seperti itu diturunkan itu. Ini luar biasa gitu kan. Ya.
Wa hakadza minhu ilaina wasala. Demikian juga sampai kepada kita seperti itu. Jadi kalau yang lain kan teori dulu, baru diucapkan, dipraktekkan. Enggak Quran. Maka oleh sebab itu Quran itu tidak bersifat ijtihad, bukan hasil ijtihad. Qiraat itu bukan ijtihad. Bukan ijtihad, tapi tauqifi. Geus kitu ti dituna gitu. Nah, sekarang makanya saya gembira. Tapi di satu sisi yang tadi itu ada kelemahan. Orang lebih fokus kepada hafalannya. Tolonglah Ikhwan Mandala TV, jadi sebelum dimasukkan kepada tahfidz, untuk menghafalkan Al-Quran itu bagus, tapi langkah yang pertama adalah kualitas bacaan harus dibetulkan terlebih dahulu. Nah itu, menjaga hurufnya juga demikian. Yang disebut hafidz itu bukan hanya membaca Al-Quran tanpa teks. Belum disebut hafidz. Kalau belum bisa menjaga ahkamul huruf, sifatul huruf, belum dikatakan hafidz juga kalau belum bisa menulis, Bang Dado. Saya hafal 30 juz atau nulis. Itu bisa. Kenapa? Nulis Arab bisa saja, mungkin nulis Arab yang lainnya kayak kitab seperti bisa saja. Tapi menulis Arab dalam Al-Quran belum tentu bisa. Karena Al-Quran itu tulisannya sekalipun Arab sama tapi khusus. Contoh, kadang tulisan dalam Al-Quran itu ada huruf yang tidak berfungsi secara tajwid, tapi ketika dalam tajwid tidak berfungsi, tapi tidak boleh dibuang. Contoh, ulaika. Nah, bagi orang yang menerima qiraatnya, menerima bacaannya lewat simai, lewat hasil pendengaran, belum tentu bisa menulis. Tingkumahan nulisan teh. Nah, itu kan. Ulaika itu setelah hamzah ada wawu. Menurut kaidah tajwid, wawu mati itu harus panjang. Mad tabi'i disebutnya, 2 harokat, ya kan? Tapi kan ketika kanji oleh guru kita dilarang, nggak boleh panjang yang ini. Terus kita nulis, udah temenang panjang, nggak usah piceun atuh wawu. Bisa, harus ada. Itulah Al-Quran. Jadi penulisannya ada kaidah. Ada kaidahnya, ada rumusannya. Ulul albab, rahmat. Apa namanya tadi, Bu? Itu, Bu? Apa namanya? Huruf yang sifatnya seperti itu? Ya, itu hurufnya huruf wawu, itu biasa. Ya. Nah, wawu mati, menurut tajwid itu tidak berfungsi. Menurut tajwid harus panjang. Tapi tidak boleh dipanjangkan. Karena tidak boleh dipanjangkan. Sebenarnya dibuang juga bisa. Dibuang juga, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ada kalimat rahmat, Bung Dado. Rahmat itu ada yang ditulis taknya itu dengan tak maftuhah. Tak maftuhah itu tak yang terbuka. Ada yang tak tertutup, tak marbutoh. Itu ada berapa kalimat rahmat yang menggunakan tak maftuhah. Ada berapa kalimat rahmat yang menggunakan tak marbutoh. Dan itu beda tafsiran. Beda tafsir. Hanya karena itu ya, kalau bukan hanya karena sih, maksudnya ada perbedaan itu. Iya, ada perbedaan. Inna rahmatallahi qarib. Fabima rahmatim minallah. Itu sama. Ketika diucapkan rahmat sama. Tapi ketika ditulis tidak boleh sama. Malaikah. Ada yang mim, alif, lam, mim, lam, alif, lalu ikahnya dipisahkan. Ada yang setelah alif itu langsung hamzah, ikah disatukan. Itu ada etika. Nah, belum dikatakan seorang hafid kalau belum bisa menulisnya tanpa melihat teksnya. Ya, kalau menulis melihat teksnya ya bisalah niron karena gaya. Tapi menulis tanpa melihat teks. Banyak huruf-huruf yang tidak berfungsi dalam kaidah bacaan, tapi dalam tulisan tidak boleh dibuang. Harus ada. Ya, semacam yatslu alaihim ayati, yatslu alaihim, ya, ta, lam, waw itu ada alif, tidak boleh hilang alif itu, padahal tidak berfungsi. Ada kalimat yang ada semacam ada kalimat yang ada alifnya tapi tidak boleh dibaca, litatslu ya, liyarbuwa ada alifnya dan tidak boleh dibuang tapi harus dibaca pendek. Nah, itu bagian kecil. Maka seorang hafid itu bukan hanya bisa membaca Al-Quran tanpa melihat teks, ya. Tapi seorang hafid itu harus bisa juga menjaga hurufnya dari aspek ahkamul huruf, sifatul huruf, makharijul huruf, ya, muraatul kalimat, muraatul huruf, muraatul harokat, ahkamul waqfi wal ibtida. Itu harus terjaga betul. Ya. Setelah itu belum dikatakan hafid juga kalau belum bisa menuliskannya. Belum dikatakan hafid juga kalau belum bisa menerjemahkannya. Belum dikatakan hafid juga kalau belum bisa menafsirkannya. Belum dikatakan hafid juga kalau belum bisa mengamalkannya. Bekehesenya.
Berarti harus komprehensif. Harus komprehensif. Dari unsur membaca, ya, unsur apalagi menulis, ya. menerjemahkan, betul. Menafsirkan. Sekarang di orang-orang yang mohon maaf lah, nu tegara rajin, nu sempat pesantren, mesti bisa bedakan mana tafsir mana terjemah. Saya baca kok dalam tafsirnya. Begitu mana tafsirnya dibuka teh terjemah eta mah, bukan tafsir. Nah, belum dikatakan seorang hafid kalau belum bisa mengamalkannya. Yang terakhir tugas utama itu adalah mendakwahkannya. Nah ini jadi bukan perkara enteng. Masa sih Allah sangat mudah sekali membersamakan orang dengan dirinya untuk memilih Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Orang yang akan dibersamakan oleh Allah itu ya orang yang memiliki kualitas-kualitas itu, tahapan-tahapan itu harus terpenuhi. Macanya nggak halus, nulisnya nggak bisa, nerjemahkan juga bisa, nafsirkan juga bisa, mengamalkannya. Sehingga Al-Qurannya itu menjadi berefek terhadap dirinya semakin bersih dengan Al-Quran, dirinya mulia dengan Al-Quran. Ya tadi kan, ya, kalau ingin mulia harus dengan Al-Quran. Kalau tadi malaikat Jibril saja mulia karena membawa Al-Quran, Lailatul Qadar mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran, Ramadan juga mulia karena diturunkannya Al-Quran. Seseorang menjadi mulia karena diberi Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Nah kita kalau ingin mulia, ingin jadi hafid, ya harus itu. Al-Quran itu harus betul-betul menjadi jiwa, menjadi ruh di dalam dirinya. Sehingga khuluquhul Quran. Baru setelah itu didakwahkan. Nah paling tidak langkah-langkah seperti itu yang harus dikuasai. Baru itu cocok untuk menjadi orang yang dibersamakan dengan Allah. Yang dikatakan inna itu. Inna lahu lahafizun. Tapi bukan artinya kepada teman-teman lalu kemudian jadi berubah pikiran mau ngapalkan tadi gitu mah salah, bukan. Artinya saya ingin memberitahukan bahwa Al-Quran itu tidak cukup banyak. Untuk unsur menghafalnya saja ada tahapan-tahapan, masih banyak. Harus menjadikan pelajaran juga bagi kita bahwa Al-Quran itu bukan ilmu yang kecil, sumber ilmu, sehingga berdiri jurusannya, berdiri perguruan tingginya, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ilmu sangat luas. Semakin didalami semakin terasa luasnya dalamnya. Bahkan kesadaran tentang betapa kemudian Al-Quran ini sudah memberitahukan hal-hal yang hari ini baru kemudian disadari. Itu hari ini sedang banyak dibongkar begitu ya. Iya, muliakan rahasia-rahasianya. Artinya bukan muliakan Al-Quran kalau bagi saya ya. Karena Al-Quran itu tidak bisa dimuliakan, tidak mulia. Ya, cari kemuliaannya. Ya. Muliakan dirimu dengan Al-Quran. Jangan, ayo kita muliakan Al-Quran. Al-Quran pada geus mulia. Muliakan dirimu dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Bongkar isinya agar tahu ada keunggulan. Adilah kemuliaan Al-Quran itu. Ambil kemuliaannya itu terapkan dalam diri kita. Itu. Buya salah satu mah itu hoyongnya panjang-panjang gitu. Dan orang tuh masih kena ayanu hoyong dibahasnya. Namun sepertinya kita akan ini kan jadikan serial gitu ya beberapa. Ya harus jadikan serial. Ini itu lamun dina imam mancan kana panto sebetulnya. Karena golodogna gen canepi itu. Karek kaplong golodogna teh itu gitu. Golodog itu tina naon golodog teh tina babiran, tina awi gitu kan. Ya, can kasambeurkeun sebetulnya mah. Nah itu mudah-mudahan aja jadi pemicu gitu. Baik, kalau begitu, Buya ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup? Ya, closing statement dari saya sangat gembira tentunya dengan generasi muda sekarang yang semakin cinta terhadap Al-Quran, tapi kecintaan itu harus didasari, harus dibarengi dengan keilmuan. Jadi jangan hanya ngagugulung kecintaan, tapi kecintaan harus diwujudkan dengan banyak mempelajarinya. Ternyata lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang belum kita sentuh, belum kita pelajari. Insya Allah Al-Quran itu mulia, maka kita akan mulia kalau kita bersama Al-Quran. Ingat, Jibril menjadi mulia karena dititipin Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi mulia karena memang diberikan Al-Quranul Karim. Kita sebagai umatnya ya harus menjadikan diri kita mulia, dan untuk menjadikan diri kita mulia jangan terlepas dari Al-Quranul Karim, dari unsur mempelajarinya, membacanya, menafsirkannya, mengamalkannya, dan
yang tak kalah pentingnya adalah mendakwakan Al-Quranul Karim. Itu saja ya, mudah-mudahan. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, Iwan Mandala TV, betapa kemudian hari ini saya sendiri terbuka begitu ya, pemikiran saya terbuka bahwa ada banyak hal yang ternyata lebih penting ketimbang hanya tahu sedikit begitu ya, hanya tahu sedikit kemudian terburu-buru kita ingin melakukan itu. Tadi yang dimaksud adalah menghafal Al-Quran. Ternyata ada step-step yang harus dilewati, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, dan itu harus komprehensif. Demikian obrolan kita di Sarmada kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk komen ya, tulis komennya di bawah. Jika ada pertanyaan juga boleh, karena ini nanti insya Allah akan jadi bentuk serial. Mungkin ada yang ingin digali lagi, silakan bertanya di kolom komentar, atau share video ini untuk kemudian orang di luar sana juga menjadi lebih banyak tahu tentang apa yang tadi disampaikan, dan memberikan like. Mungkin juga itu menjadi salah satu hal yang kami tunggu. Saya Fikriadul Firmansyah, jangan lupa juga untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakram.